kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta, kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, senang sekali kita bisa bertemu kembali ya. Masih Yusuf. Jadi di kesempatan kali ini atau di video ini saya akan bukan unboxing ya, jadi mereview ya, karena udah di unboxing. Jadi ada sebuah barang, ini namanya soundcard ya, Bonkyo ya, live soundcard Bonkyo dengan serinya F999 ya. Jadi seperti ini ya, live soundcard ini Bonkyo, ini bagian depannya ya. Kalau ini tidak ada apa-apa ya, cuma gini aja. Ini bagian belakangnya. Nah, kita buka aja, ada apa aja di dalamnya. Jadi soundcard ini bukan punya saya ya. Ini dipinjemin sama temen. Jadi saya terima kasih nih buat Kang Denny sudah minjemin soundcard lagi. Ini masih baru katanya, baru beberapa hari. Ini di dalamnya, ini ada ininya, ada pom. Terus seperti biasa nih ada kabel ya. Ini kabelnya ini udah buat charger ya, atau buat ke PC. Ini udah Type C ya. Ini satu. Ini ada kabel aux juga. Ini mungkin buat output ya, dari soundcard ke HP atau ke yang lain ya. Buat alat rekamnya mungkin biasanya ke HP atau ke kamera ya. Ini udah aux-nya ya. Ini satu lagi sama, ini juga aux, kabelnya sama. Jadi dikasih 3 kabel, 2 buat live 1, live 2, ini kabel aux. Ini buat charger ya, atau buat ke PC atau laptop ya. Nah, ini warnanya putih ya. Ini barangnya Bonkyo. Tapi di sini nggak ada ini ya, nggak ada serinya F99 ya. Cuman tulisan Bonkyo aja. Di dusnya juga atau di boxnya juga nggak ada ya, ini nggak ada tulisan Bonkyo ya. Ya ada tulisan Bonkyo-nya ada, cuman untuk serinya F99-nya nggak ada ya. Terus di sini ada buku petunjuknya ya. Ini buku petunjuknya lumayan lengkap. Kita kembali lagi ke soundcardnya. Jadi gini ya. Ini di bagian interface-nya nih, di bagian depan ini ada nih kondensor mic 1, kondensor mic 2. Di sini ditulisnya kondensor mic 2, di sini kondensor mic 1, ini kondensor mic 2, ini 1. Terus ini buat headset ya. Headset. Kemudian untuk earphone. Jadi kalau earphone biasanya buat monitor ya. Terus company ini buat musik ya, buat backsound. Terus ini ada lip 2, ini lip 1, lip 2, lip 1. Di sini ada OTG, lip PC Live ya, OTG atau PC Live di sini.
Jadi buat ke PC ambilnya dari sini. Kemudian di sini ada dynamic microphone. Ini udah buat mikrofonnya udah ada. Yang biasanya ada ya, yang lain juga dulu. Cuman sekarang banyak seri yang dihilangkan untuk dynamic mikrofonnya ya. Ini kebanyakan pakai condenser mic ya. Terus ini buat chargernya 5 volt 1 ampere ya. Nah, kalau untuk di bagian ininya knop-knopnya ya sebetulnya sih semua soundcard itu nggak jauh beda ya, sama, cuman beda di penampilan aja ya sebetulnya. Juga ada biasa aja nih, ada treble. Mungkin ada kelebihannya yang sekarang ya, kebanyakan kalau yang dulu kan atau biasanya yang lain ada treble sama bass aja. Kalau sekarang kan ada treble, ada mid, ada bass. Biasa di sini ada record ya, ada ini. Di sini dua ini buat treble, ini mid, ini bass. Ini buat record ya, buat perekaman. Jadi ini dipulkan aja. Terus buat ini ada special effect ya, ini dari sini juga ini ada special effect. Ini on off ya. Jadi ini yang ininya dari rubber ya. Yang buat tombol-tombol efeknya ini dari karet, cukup rapi juga sih. Di sini bukan saklar, jadi ini ada tombol on off-nya. Di sini buat monitor ya. Ini buat monitor di sini. Jadi buat memperkecil atau memperbesar monitornya di sini. Ini accompany ya. Jadi buat kita dengar musik, accompany. Jadi buat tambahan musik ya. Jadi kalau kita misalkan lagi live supaya ada musiknya, ini volumenya di sini ya, digeser. Ini sebenarnya untuk company itu ya bisa ngambil dari pakai kabel ya, masuk ke company kan, company di sini ada, atau bisa lewat Bluetooth ya. Kalau saya biasanya lewat Bluetooth ya, supaya nggak terlalu banyak kabel ya. Udah sih sama sih semuanya sih, dengan soundcard lain sih nggak jauh beda ya. Sama di sini ada efek-efeknya gitu. Cuman misalkan ada kelebihannya ya, kalau di sini ada yang mungkin special effect ya, ada semacam pro, pop. Kalau MC ya di semua ini rasanya kalau MC ada ya. Terus di sini ada tambahannya karaoke. Terus electric sound, voice change ada, yang lain juga ada voice change. Ini ada recording studio, primal sound. Jadi kita coba dihidupkan aja ya. Jadi kalau yang sekarang pakai ini, saya pakai soundcard P8 ya. Kita coba kita ganti sama soundcard Bonkyo F99 ya. Gimana untuk hasilnya atau suaranya ya. Karena saya juga baru megang nih. Nah, kalau ini nyalainnya di sini. Nanti kita coba juga buat karaoke ya. Ini kan selain buat misalkan buat perekaman ya, buat perekaman YouTube, misalkan TikTok atau yang lainnya ya. Ini udah bisa ya. Untuk live juga udah bisa ini. Untuk karaoke di rumah juga udah bisa. Buat home karaoke juga udah bisa ya. Iya, fungsinya sama aja ya. Mau merek apapun juga ya. Cuman beda di sedikit-sedikit lah, ada penambahan atau ada kelebihan kekurangannya ya. Kalau dulu tombolnya bukan dari rubber seperti gini, ada lampu-lampu RGB-nya gitu. Sekarang gini ya, ada lampu RGB-nya gitu. Kalau yang dulu-dulu yang pertama awal muncul kan P8 itu enggak ya. Tombolnya yang plastik biasa aja. Tapi kita coba aja dipasang. Kita ganti ya. Yang saya pakai ini kan pakai soundcard P8. Kita coba ke Bonkyo F99 ya. Kita matiin dulu ya.
Nah, kita pakai lab 1 aja ya. Kita colokin ke lab 1. Nanti ini langsung ke handphone ya. Saya coba dimatiin dulu ya yang ininya, yang soundcard V8-nya. Cek 1, cek 1, tes 1 2 1 2. Nah, sekarang kita pakai F99.co ya. Jadi kita udah dicopot dari P8-nya. Nah, jadi gini settingannya ya. Saya juga belum saya pelajari. Jadi ini aja sebagai sampel aja dulu ya. Ini buat monitor ya. Ini buat monitor, kita dicoloknya ke earphone ya, ke earphone. Terus ini buat handphone, ini buat lab 1 atau lab 2 ya. Di sini akan ada 2 ya. Terserah mau pakai lab 1 atau lab 2 ya. Terus saya pakai lab 1 aja. Ini langsung ke handphone. Terus ini buat mic-nya saya pakai, kebetulan yang ada cuman mic dynamic ya. Jadi saya pakai mic dynamic ya. Ya cuman gitu aja. Ini buat record atau buat perekaman, saya perekaman YouTube ya. Jadi gitu settingannya sih. Cuman ya kalau untuk settingan di soundcardnya ya terserah teman-teman ya, selera teman-teman gitu. Saya juga nih baru megang nih, kita mencoba ya tombolnya satu persatu ya. Di sini ada treble, mid, bass, kita di pull aja dulu. Saya ke di pull. Spesial nih, kalau spesial efek jadi matikan dulu. Nih kita internal play tes 1 2. Nah ini kalau saya internal play-nya saya pijit gini, terus kalau ducking ini denoise 1 2. Ini denoise ada. Terus kita coba dari ini posisi volume mic-nya di jam 12 ya. Jam 12 kita coba taikan lagi. 1. Nah, ini posisinya jam 1 ya. Posisi jam 1, kita posisi jam 2 nih. Nih kalau posisi jam 2 ini jaraknya S1 2 sekitar 3 jari ya. Ini di posisi jam 2 jaraknya 3 jari. Terus kalau kita dekatkan lagi, nah ini posisinya masih di jam 2, volume mic-nya di 2 jari ya. Kalau ini ya ini dekat ya, tapi nggak terlalu nempel di mulut ya. Kita terus ditekan, nah ini ditaikan lagi di posisi jam 3 ini untuk volume mic-nya. Posisi jam 3 kita coba primal sound. Buat apa ya primal sound? Nah ini kalau diaktifkan primal sound gini ya. Nih, terus ini kalau kedip-kedip itu berarti aktif apa ya? Kalau nggak salah nih kalau kedip-kedip itu aktif ya. Ini posisinya di primal sound. Primal sound. Ini kalau kita coba lagi di tombol recording studio ya. Nah ini di recording studio ya. Jadi bisa teman-teman membedakan ya antara knob fungsi knob antara fungsi knob yang lainnya ya. Tadi kan primal sound, kita awal lagi ya. Ini primal sound. Primal sound ini posisi primal soundnya saya aktifkan. Kemudian kita ganti ke recording studio. Nah, ini untuk recording studio 1 2 3 3 2 1. Inilah posisi on recording studio ya. Kemudian kita coba di pro ya. Di sini pro apa, kalau kita pro pengaruhnya apa ke suaranya. Nah, ini kita di posisi pro ya. Ini kita pro-nya kita aktifkan. 1 2 3 2 1. Inilah hasil suara dari pro ya. Kita coba pop ya, ada pop juga nih. Nah, 1 2 3 3 2 1. Inilah posisi pop ya.
pop, kemudian ada MC sama ya, di sini juga ada MC. Nah, kita posisi MC ini ya. Jadi suaranya sedikit agak dalam. Ada desisnya gitu ya, seperti kalau kita dengar MC ya. MC di acara-acara apalah MC. Acara pernikahan atau di acara apalah gitu kan ada MC ya. Ini suaranya ya sepertinya kayak gini gitu ya. Ini ada MC-nya. Kemudian juga ada ini karaoke. Nah ini posisi karaoke ya. Jadi mungkin yang buat karaoke ini posisinya gini ya. Terus kita coba electric sound. Nah ini electric sound gini ya. Sama aja ya electric sound dengan ini kayak apa? Elektro kali ya. Kalau di P8 elektro ya. Kita pijit lagi. Nah ini kita coba, ini masih electric sound. Kita coba lagi electric sound. Nah ini sama electric sound ya. Sama aja lah fungsinya yang di sound card yang lainnya. Kalau elektro ini, kalau di sini namanya electric sound ya, sama aja elektro. Kemudian kita coba voice change ya. Nah ini kita voice change ya. Female voice, jadi suara cewek ya, female. Kita coba pijit lagi. Nah ini suara cowok ya, jadi suaranya lebih ngebas gitu. 1 2 3 3 2 1 gitu ya. Coba pijit lagi. Ini voice ya. Ini apa nih? Coba. Nah ini, wah ini mah, ini lebih tebal lagi ya. Ini vokalnya, terus kita coba lagi. Nah, ini kembali lagi ke tadi ya. Di sini juga ada, kita balikin lagi, kita pakai ini aja. recording studio ya. Saya pakai recording studio aja. Ini kita coba. Nah ini di posisi mic-nya udah full ya. Jadi posisi mic-nya udah full, udah di jam 5 ya. Kita coba di efek-efek yang lainnya ya sama aja kayak yang efek ya Pak. Gun gitu, suaranya senjata, sini juga keys. Cuman di sini ya gantinya ada PUBG gitu kan. Jadi kan ini membuat live game gitu kan. Kalau PUBG kan di sini ada ini PUBG ya. Kita coba PUBG dulu ya. Space-nya efeknya. Nah, jadi kalau misalkan kita pijit special effect, kalau di sini kan ada volume special effect. Ini kan volume volume special effect. Kalau posisinya di off atau di kecil, jadi kalau kita pijit special effect itu nggak bakalan keluar ya. Jadi special effectnya kita harus diperbesar dulu volumenya. Jadi terserah mau di settingan mau setengahnya atau seperempat atau mau full, kita kasih setengah dulu ya special effectnya. Kita coba di PUBG kita kasih ini dulu deh pro ya. Nah saya di posisi pro ya. Kita coba PUBG ya. Nah ini PUBG, kita coba yang ini. Nah ini Kiss, kita coba Mary. Nah ini kayak ini. Nah ini Dance. Kalau Mary tadi itu kayak game Mario Bros kalau nggak salah. Ini ada Cheer. Awesome! Awesome. Ini guys. I love it! You guys are so great! Terus ada Slash. Kita coba. Tamparan ya. Jiggle, misalnya jiggle. Dinding. Kita coba dinding. Ping. Coba lagi. Sama aja ya nih. Suara gagak.
Terus ini ada ya. Terus kita coba 9277 apa? Ini adalah ya, 9277 kelamaan biasanya kena copyright ya. Terus apalagi applause. Ya udah nih untuk spesial efeknya yang kurang lebih ya gitu ya. Ya di setiap soundcard ya sama lah sebetulnya itu spesial efeknya nggak jauh beda ya. Cuman ya ada perbedaannya mungkin buat di di sini kan ada PUBG ya, mungkin ini karena kebanyakan ya orang-orang ya atau ya teman-teman banyak yang main game PUBG, jadi di sini dimasukkan ininya spesial efek PUBG ya. Jadi buat yang suka main PUBG ini udah cocok nih pakai soundcard Boinco F999 ya. Jadi ada spesial efek PUBG juga nih, ada spesial efek game yang lainnya. Jadi ini untuk game juga ya, untuk game online ya. Ini udah cocok ya pakai Boinco. Untuk karaoke nanti kita coba nih buat karaoke. Buat karaoke kita coba ini aja. Bagus enggak gitu karaoke, bukan bagus enggaknya suaranya gitu. Kalau bagus enggak atau tidaknya itu ya tergantung yang nyanyinya. Kalau suaranya yang nyanyinya bagus ya bagus, kalau jelek yang jelek. Tapi kita ambil sampel aja ya buat karaoke gitu, buat gambaran aja gitu. Sama di sini udah ada apa-apa lagi ya. Ya gini aja nih, kanding ada gini aja nih tuh, sama sih sebetulnya emang nggak jauh beda dengan soundcard yang lain, cuman ya bedanya ya apa ya, kalau dari build quality ini ya harus hati-hati juga ya. Dari bahannya ini memang plastik ya, rapi gitu. Memang rapi sih ini, rapi, bahannya plastik rapi, desainnya juga ya udah cukup lumayan bagus lah gitu kalau menurut saya nih. Cuman ya hati-hati aja jangan sampai jatuh. Ini kalau jatuh ya takutnya ya pecah gitu karena ini plastik ya, beda dengan P8. Ini ya plastik campur bahan metal. Terus kalau yang satu lagi yang TNB P18 juga itu udah, apalagi itu bahannya udah metal, berat banget gitu. Untuk Boinco F99 hati-hati gitu jangan sampai jatuh. Karena ini plastik ya, ya cukup ringan lah. Terus ini ada juga baterainya di belakang ini. Nah ini di sini ada baterai. Jadi bisa dibuka ya, dicopot itu baterainya. Jadi nggak ditanam ya. Kalau P8 atau yang lainnya ya masih ditanam ya, jadi harus kita bongkar kalau mau ganti baterai. Kalau ini nggak ada di sini, di belakang ini ya, jadi tinggal copot aja. Ini tuh buat ganti baterai ya. Jadi cukup di sini aja dulu ya untuk review Boinco F99. Saya juga sih belum benar-benar ini paham ya. Dan juga ini bukan punya saya, dipinjemin ya. Nah, jadi kalau pada dasarnya soundcard merek apapun juga ya sama ya, fungsinya sih sama ya, nggak jauh beda. Cuman mungkin di penampilannya ya mungkin sekarang lebih bagus lah gitu untuk penampilannya, untuk interface-nya. Kalau dulu ya cukup sederhana gini ya, soundcard yang seperti gini ya, P8 gitu. Kalau sekarang ya udah banyak ada lampu RGB-nya. Ya pokoknya enak dilihat lah kalau sekarang. Tapi mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Juga ada reverb. Nah, saya coba ini reverb. Ini reverb di jam 12 ya. Tes 1 2 3 3 2 1. Inilah hasil suara dari soundcard Boinco F999 ya. Kita reverbnya matiin lagi. Nah gini. Jadi untuk dasarnya intinya sama, fungsi soundcard sama.
dari sound card P8 mungkin sampai sound card yang sekarang ya yang keluaran produknya Cina ini kebanyakan ya sama gitu, ada efek, ada special effect, itu aja. Cuman ya biasanya agak kelemahannya di mic dynamicnya itu ya, jadi kurang peka biasanya. Jadi ya harusnya ya sekitar ya untuk 10 cm ya harusnya masih dapat ya. Ini nggak tahu nih, lebih dari 5 nggak tahu ini dapat, nggak dapat ya, karena nih nggak nyala. Coba kita deketin lah ini. Ya memang sih untuk mic dynamic itu ya memang harus dekat ya, nggak bisa terlalu jauh gitu. Tapi biasanya ya di ini kalau mic dynamic itu supaya agak peka gitu, nggak terlalu dekat ke mulut, biasanya dia ditunjang juga dari sound cardnya ya. Kalau sound cardnya yang bagus biasanya ya jadi sensitif, artinya nggak terlalu dekat ke mulut gitu. Jadi ya ada berapa jarak lah, misalkan 4 jari, 3 jari gitu masih dapat gitu. Jadi nggak terlalu dekat gini. Kalau ini ya udah cukup lumayan nih untuk mic dynamicnya ya. Jadi nggak terlalu dekat ke mulut juga, nggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh juga nggak bisa dapat ya suaranya. Jadi ya ini standar aja gitu. Jadi standar enak gitu ya. Beda dengan P8 itu harus benar-benar ke mulut gitu, kecuali ya kalau di modif ya, dimodifikasi ditambah preamp baru gitu ya, ada power ke mic dynamicnya. Jadi sampai di sini aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari referensi sound card ya dengan Boinco F99. Jadi ya gini aja sih, sama aja ya, prinsipnya sama, cuman beda di penampilan, mungkin ada tambahan sedikit lah. Ya mungkin bedanya itu di ini ya, biasanya sekarang di special effect aja gitu, atau di efek-efeknya aja ada penambahan. Terus di interface-nya juga sedikit ada ya perbedaan ya, di sedikit lebih bagus lah gitu dengan yang sound card yang keluaran pertama atau keluaran yang dulu. Jadi hari kata Ismup izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku.